Sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Runtuene dari kelas A2 Keperawatan dengan NIM 2114201053. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan pada saat ini tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dan dosen pengampu Ibu dosen Widya Mandey, SH, MH. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Dampak Korupsi dalam Penegakan Hukum. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi. Baik di sektor publik maupun privat, tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Korupsi di tanah negeri ini ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjadi korupsi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah penyebab korupsi terjadinya karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi. Definisi dan bentuk-bentuk korupsi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 3 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 3 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 jenis dan bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah yang pertama, 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor.
Halo teman-teman, saat ini saya ingin memperkenalkan kampus tempat saya kuliah. Tentunya sudah terakreditasi dengan baik, yaitu akreditasi B, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah memiliki 6 fakultas dengan 7 program studi, 1 profesi nurse. Untuk itu, Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah tidak perlu diragukan lagi. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.